Salam bahagia kepada Ibu Guru hebat. Saya Max Agustina dari SD Negeri Cicadas. Rasa bahagia dapat menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya akan mendemonstrasikan langkah segitiga restitusi. Bapak ingin berbicara sebentar dengan kamu, bisa? Bisa. Ada hal yang Bapak perhatikan saat ulangan tadi. Bisa kamu menceritakan apa yang terjadi? Maaf Pak, saya menyetek dari buku catatan saya. Baik, terima kasih. Nanda sudah jujur kepada Bapak. Bapak tahu bahwa semua orang itu tentu pernah melakukan kesalahan. Dan itu tidak membuat Bapak melihat kamu sebagai anak yang buruk. Bapak percaya bahwa kamu tetap menjadi anak yang cerdas dan baik. Yang penting sekarang tugas kita adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan ini agar tidak terulang kembali di lain waktu. Tapi saya merasa sangat malu Pak. Ya, perasaan malu itu juga hal yang manusiawi, hal yang wajar. Pasti semua orang yang melakukan kesalahan itu tentu akan merasa malu, ya. Tapi yang lebih penting adalah kita harus memahami bahwa apa alasan dibalik tindakan kita. Kira-kira kenapa kamu memutuskan untuk menyontek? Saya takut tidak bisa menjawab soal-soal itu Pak. Saya belum belajar cukup karena harus membantu orang tua di rumah. Saya tidak ingin nilai saya jelek. Kamu memang anak yang baik dan berbakti kepada orang tua kamu. Bapak sangat bangga terhadap apa yang sudah kamu lakukan kepada orang tua. Bapak juga sangat memahami tindakan yang tadi Nanda pilih untuk menyontek tersebut. Dan barangkali Nanda itu sedang merasa tertekan karena ingin mendapatkan nilai yang bagus dan akhirnya Nanda memutuskan memilih untuk menyontek. Tapi apa yang Nanda ketahui tentang menyontek? Ya Pak, saya tahu bahwa menyontek itu salah dan tindakan tidak jujur. Bagus Nanda. Sekarang mari kita lihat tentang keyakinan kelas yang kita miliki bersama-sama. Apa yang kita yakini tentang kejujuran itu, Nanda? Kita percaya bahwa kejujuran itu sangat penting Pak. Setiap orang harus jujur dalam segala hal. Begitu juga saat ujian. Betul sekali, Nanda. Kejujuran adalah hal yang dasar dari kepercayaan. Dan itu adalah sesuatu yang memastikan bahwa kejujuran adalah menjadi prioritas utama. Lanjut dengan menyontek, apa yang menurut Nanda tindakan itu sesuai atau tidak dengan kejujuran tersebut? Tidak Pak, saya tidak jujur saat itu. Oke, baik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa belajar dan memastikan bahwa kejujuran akan menjadi prioritas bagi kita bersama-sama. Apa yang bisa Nanda lakukan ke depannya agar hal ini tidak terjadi kembali? Saya akan mulai belajar lebih awal Pak. Jika saya kesulitan, saya akan minta bantuan daripada menyontek. Itu langkah yang sangat baik, Nanda. Bapak juga siap membantu kamu dengan memberikan banyak les tambahan atau latihan serta bimbingan belajar. Selain itu, kita sepakati kembali bahwa kita akan terus memegang teguh nilai tentang kejujuran. Tidak hanya di kelas, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju Pak, saya akan lebih bertanggung jawab ke depannya. Baik, Bapak percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Nah, semua orang bisa belajar dari kesalahan yang telah diperbuat.
Bapak sangat menghargai kejujuran kamu dalam mengakui kesalahan ini. Dan Bapak di sini tentunya akan selalu mendukung dari setiap langkah yang akan Anda tentukan. Setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Sekarang udah waktunya istirahat. Kita istirahat aja. Yuk. Yuk. Andi, Bapak mau berbicara sebentar dengan Andi. Bisa Andi bersedia? Bisa. Baik, Andi, Bapak mendengar ada sesuatu hal yang terjadi dengan meja di kelas. Bisa Andi ceritakan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi tadi di kelas tersebut? Maaf, Pak, saya tidak sengaja merusaknya saat bermain di kelas. Saya hanya ingin bergurau dengan teman, tapi akhirnya saya merusak meja itu. Terima kasih, Andi sudah jujur kepada Bapak. Bapak mengerti, terkadang kita tidak sadar bahwa tindakan kita itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak juga tahu bahwa kamu sebenarnya adalah anak yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi hari ini bukan berarti kamu adalah anak yang nakal, anak yang buruk, tetapi Bapak tahu bahwa kamu adalah anak yang baik dengan kamu sudah mengakui apa yang terjadi hari ini. Tapi saya merasa malu, Pak. Saya tidak bermaksud merusaknya. Perasaan bersalah itu bahwa tandanya Andi adalah anak yang peduli dan itu adalah hal yang baik. Sekarang mari kita pikirkan kembali. Kamu bermain-main di kelas itu tentu punya alasan. Kira-kira apa? Mengapa Andi bermain-main tadi di kelas? Saya sedang bosan, Pak, saat itu. Dan saya dan teman-teman sedang menunggu giliran untuk maju ke depan. Jadi saya mulai bermain-main, tapi saya tidak berpikir akan merusak meja. Ya, itu adalah hal yang wajar, Nak. Dan kita tahu bahwa bermain-main di kelas juga barangkali itu akan membuat hati kamu bahagia, akan bisa membuat Andi senang. Namun, ada sesuatu hal yang terjadi sehingga menyebabkan meja itu rusak. Kamu pasti mengetahui apa tentang kesepakatan kelas yang kita yakini bersama-sama terkait dengan bagaimana kita menjaga fasilitas dan menghormati barang yang bukan milik kita. Iya, Pak, saya tahu itu salah. Kita harus menjaga barang-barang di kelas, Pak. Kita semua harus menghormati milik bersama. Betul, Andi. Tentunya jika kita merusak sesuatu fasilitas yang ada di sekolah, itu merupakan dapat suatu kerugian bagi kita sendiri dan teman-teman kita, karena semua barang di kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian dengan tindakan Andi tadi, apakah itu sudah sejalan dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak, saya tidak menjaga barang-barang kelas dengan baik. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Dan kita harus memastikan bahwa kita bisa menjaga barang-barang dengan lebih baik ke depannya. Kira-kira menurut Andi, apa yang bisa Andi lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya bisa membantu memperbaiki meja yang rusak itu, Pak. Saya juga akan lebih berhati-hati dan tidak bermain-main di kelas lagi. Itu rencana yang sangat bagus, Andi. Bapak akan membantu kamu untuk memperbaiki meja itu. Dan kita bisa bekerja sama untuk menjaga fasilitas di kelas ini. Biar kelas kita lebih baik ke depannya. Bapak juga nanti akan memberikan dan membantu serta menyalurkan energi dengan cara yang lebih positif selama kelas menunggu giliran. Setuju? Setuju, Pak. Saya akan lebih berhati-hati ke depannya. Baik, Bapak percaya bahwa kamu pasti bisa melakukannya, Andi. Semua orang bisa belajar dari kesalahannya. Dan Bapak sangat menghargai niat kamu dan bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini. Mari
kita jadikan sebagai pelajaran untuk semua agar lebih bertanggung jawab. Tidak terasa, sudah waktunya masuk kelas. Yuk, sekarang kita belajar kembali. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi terkait dengan menangani kasus-kasus ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Saya dibantu oleh dua peserta didik saya, murid-murid saya yang cantik dan cakap. Ada Kaila, juga ada Raikal. Bagaimana tadi perasaannya ketika Bapak ajak langkah-langkah restitusi? Jadi kalau ada kesalahan atau bagaimanapun, kira-kira dengan tindakan yang tadi gimana sih perasaannya? Tegang. Apanya yang tegang? Bicaranya agak tegang. Tapi akhirnya Ini senang sih. Menyenangkan. Terus apa lagi? Kira-kira kalau kita melakukan kesalahan nih, itu kan hal yang manusiawi kan. Kita selaku manusia itu tentunya kadang kita bisa saja berbuat kesalahan. Kira-kira kamu lebih memilih mendapatkan hukuman, konsekuensi, atau diajak langkah-langkah seperti tadi, restitusi tadi, Bapak ajak diskusi terlebih dahulu, ngobrol. Kira-kira enak mau milih yang mana nih? diskusi dulu dan ngobrolnya daripada dihukum. Oke. Kira-kira dengan tadi itu kalau diskusi itu kan tadi itu kita bisa lebih menumbuhkan ya. Jadi hal yang penting adalah itu memperbaiki kesalahan itu adalah tumbuh dari dalam diri kita sendiri, gitu kan. Oke, baik, itu saja. Bapak dan Ibu guru hebat, salam bahagia dari kami SD Negeri Cikarang.